Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Injil ini berbicara tentang bagaimana Yesus menggunakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah untuk mengajak orang bertobat. Sang pemilik kebun ingin menebang pohon itu karena tidak menghasilkan buah selama 3 tahun. Tetapi si pengurus kebun memohon supaya diberi waktu lagi 1 tahun untuk merawatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, poin apa yang dapat kita petik dari perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini? Ada 4 poin yang kita jadikan sebagai pegangan. Pertama, Allah memberi kesempatan untuk bertobat. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang sabar dan penuh belas kasih. Dia tidak menghukum atau tidak langsung menghukum, tetapi memberi waktu bagi kita untuk berubah dan bertobat. Seperti pohon ara yang diberi kesempatan untuk berbuah, kita pun diberi waktu untuk memperbaiki diri oleh Tuhan. Masa Prapaskah atau masa tobat ini disediakan bagi kita agar kita mengisinya dengan tindakan-tindakan positif, perbaikan pola hidup, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi rahmat Tuhan. Poin kedua, kita diajak untuk jangan menunda bertobat atau jangan menunda pertobatan. Pohon ara diberi waktu tambahan tetapi tidak selamanya, hanya 1 tahun. Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kesempatan dari Tuhan tidak boleh disia-siakan. Jangan menunda pertobatan. Lakukan segera mulai saat ini. Karena kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberi kita kesempatan. Jangan sampai keburu ditebang padahal belum siap. Jadi gunakanlah waktu saat ini untuk melakukan pertobatan. Yang ketiga, pertobatan harus nyata. Yesus mengingatkan bahwa pertobatan bukan sekedar niat, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Tuhan tidak menginginkan iman yang mandul dan kurang produktif, tetapi iman yang menghasilkan buah seperti kasih, kebaikan, solidaritas, keadilan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita harus menjadi berkat bagi orang lain melalui pelayanan kita, kesaksian hidup kita, dan juga bagaimana kita mengasihi sesama. Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah sebagai simbol dari orang yang mengaku beriman, tetapi tidak menunjukkan pertobatan atau perubahan hidup yang nyata. Meski pohon ara dalam budaya Yahudi sering melambangkan bangsa Israel, bisa juga pohon ara adalah kita. Ketika Yesus menemukan pohon itu tanpa buah, hidup kita tanpa buah yang bagus dan manis, Tuhan pasti kecewa. Ingat apa dampaknya ketika Tuhan kecewa? Yaitu ditebang, dipotong. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai kita ditebang atau dipotong oleh Tuhan. Yang keempat adalah orang Kristiani dipanggil untuk berbuah dalam situasi atau keadaan apapun. Tadi Yesus mengatakan bahwa sudah sekian kali ia melewati pohon ara itu, tapi dia tidak pernah berbuah. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan memang itu belum musimnya. Nah, disinilah
letak poinnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa orang Kristen dipanggil untuk berbuah, berbunga, dan bertumbuh di setiap waktu dan keadaan tanpa terkecuali. Entah waktunya baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita harus tetap bertumbuh, berbuah, dan berbunga. Kita percaya bahwa rahmat Tuhan atau roh Tuhan akan menyertai perjuangan-perjuangan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.